orang dengan entengnya berkata, oh jangan campurkan antara politik dengan olahraga. Ini masalah kemanusiaan. Olahraga itu juga masalah kemanusiaan. Masa kita balik logikanya. Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan pembukaan undang-undang dasar? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan kemanusiaan kita? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan bagaimana posisi kita di depan agama kita, di depan Allah? Nah, kita balik. Emang mau kalau gitu? Oh, jangan campurkan agama dengan olahraga dong. Pertanyaannya sederhana. Kalau gitu agamamu untuk apa? Kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk politik, kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk olahraga, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kehidupan, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kamu bersikap untuk universalitas kebaikan, nggak boleh dipakai juga. Agamamu nggak boleh dipakai dalam kehidupan, lalu agama dipakai untuk apa? Sunatan doang, nikahan. Nah, lalu kalau mati doang, kalau baru mau dikafan. Lalu agama untuk apa? Ya memang agama dari awal Islam sudah ngasih tahu, agama itu untuk dipakai untuk hidup, untuk cara pandang, untuk cara sikap. Termasuk ketika kita melihat timnas Israel mau kemudian datang ke Indonesia, lalu kemudian seolah kita harus sambut. Bahkan ada beberapa orang tadi yang ini kita bahas nih, beberapa orang yang dengan entengnya bilang, nggak ada gunanya kita menolak timnas Israel, lebih baik kita terima, nanti ketika tanding kita akan nasihatin dia. Loh, ini cara berpikir yang konslet. Kenapa cara berpikir yang konslet? Atau ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa, timnas Israel menolak, nggak ada gunanya, itu tidak akan membantu rakyat Palestina. Ini bukan masalah membantu dan nggak membantu, bukan masalah apapun, tapi sikap kita tuh kayak apa. Gampangnya gini, orang tua kita dibunuh di depan mata kita, lalu kemudian ada yang bunuh tuh mau bertamu, lalu kita bilang nggak ada gunanya, ibu bapak kita juga nggak akan hidup lagi, mendingan kita terima aja supaya kita bisa nasihatin dia. Ini harus dipikir dulu. Makanya nggak mungkin zaman dulu misalnya kalau seandainya Indonesia merdeka, lalu kemudian ada yang Indonesia mau merdeka, ada yang mau menjajah Indonesia, lalu kemudian dia udah jelas-jelas menjajah, lantas dia mau main ke tempat kita terima dengan senang hati. Ini kan adalah sebuah pernyataan yang konslet, yang nggak jelas. Yang mungkin jelas, iya jelas mereka pasti ada kepentingan dengan Israel, bisa jadi. Makanya kan kita selalu bertanya, ini rakyatmu udah nggak suka nih. Seluruh organisasi Islam menolak, Majelis Ulama menolak, banyak orang-orang yang menolak. Lah, ini untuk apa? Yang ini dilakukan untuk apa? Maksudnya karena apa? Yang dipertahankan untuk apa sebenarnya? Jangan-jangan yang saya khawatir yang dipertahankan adalah memang niatan untuk menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Yang selama ini memang kita tidak punya hubungan bilateral dengan Israel. Karena kita nggak mengakui negara penjajah, gitu maksudnya. Itu secara politik kita nggak punya hubungan bilateral. Nah, dengan alasan tapi dia udah